Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Asih Mutmainah akan memaparkan tugas satu dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, di mana pada tugas satu ini akan dilakukan analisis terkait beberapa artikel jurnal. Pada soal nomor satu, yaitu analisis artikel jurnal dengan topik sosial budaya dan sosial politik. Pada kesempatan ini saya memilih jurnal berjudul Internalisasi Kearifan Lokal Levan Wang sebagai penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Karya Erwin Simon Paulus Olakuwur, Dedi Kuswandi, dan Siti Awalia. Di mana artikel jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pendidikan yang sudah terindeks Sinta 3. Dari artikel ini, kita dapat ketahui beberapa poin-poin penting. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran nilai-nilai positif melalui kearifan lokal Levan Wang. Kemudian juga penelitian ini bertujuan untuk menguatkan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPAS berbasis budaya lokal. Sehingga di sini pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal Levan Wang sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter pada siswa sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif etnografi di Sekolah SDI Lamalera, Nusa Tenggara Timur, di mana teknik yang digunakan yaitu ada observasi atau pengamatan, wawancara, dan juga dokumentasi. Dari penelitian ini dapat kita ketahui makna dan nilai dari Levan Wang, yaitu merupakan tradisi penangkapan paus tradisional Lamalera yang mengandung nilai religius, spiritual, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah dan demokrasi, tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian. Di mana banyak sekali nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari kearifan lokal Levan Wang ini, sehingga peneliti menggunakannya untuk melakukan pendidikan karakter pada siswa SD. Selanjutnya, pada penelitian ini diketahui juga terkait dengan implementasi dalam pembelajaran IPAS, di mana nilai-nilai Levan Wang diintegrasikan dalam capaian pembelajaran IPAS pada kurikulum merdeka. Selain itu, pada pembelajaran yang dilakukan di penelitian ini, guru mencoba mengaitkan materi sains dan sosial dengan kehidupan budaya lokal, yaitu nilai-nilai dari Levan Wang itu sendiri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada penelitian ini sendiri mencakup bagaimana mengenal dan mengenal tanggung jawab, kemudian religiusitas, kerjasama, dan cinta budaya. Dan itu juga untuk mengenal dan melestarikan kearifan budaya lokal. Selanjutnya, hasil dan dampak dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat peningkatan sikap religius dan tanggung jawab pada siswa dari kategori cukup menjadi baik dalam 3 pertemuan pembelajaran IPAS. Kemudian, guru juga menjadi lebih kreatif dalam mengaitkan pembelajaran dengan konteks lokal dan nilai-nilai budaya. Kemudian terjadi kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam memperkuat karakter peserta didik. Kesimpulan yang diambil yaitu nilai-nilai Levan Wang efektif dalam memperkuat karakteristik nilai karakter siswa seperti nilai religius, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Selain itu juga integrasi kearifan lokal dalam kurikulum membantu membangun kecintaan terhadap budaya sendiri dan memperkuat profil pelajar Pancasila. Berikut merupakan keterkaitan antara isi artikel dengan sekolah tempat saya bekerja, yaitu terdapat berbagai aspek dari penelitian ini. Yang pertama ada aspek religiusitas dan syukur. Ini sejalan dengan visi sekolah kami dan dapat diimplementasikan melalui integrasi kisah Quran, doa, dan adat. Kemudian pada aspek tanggung jawab dan kerja keras, ini berkaitan juga dengan sekolah kami, yaitu diterapkan pada pembiasaan
hafalan dan disiplin ibadah, serta program-program sekolah lainnya. Contoh implementasinya yaitu melalui mutaba'ah harian untuk hafalan dan tugas belajar. Kemudian yang aspek ketiga yaitu gotong royong dan kebersamaan. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah atau nilai kebersamaan di sekolah maupun di rumah dan dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan proyek kolaboratif seperti Green Class, bakti sosial, kemudian berbagi ke masyarakat yang mana ini sudah beberapa juga dilakukan di sekolah. Kemudian pada aspek keempat yaitu cinta lingkungan dan konservasi. Hal ini juga sejalan dengan konsep Islam tentang menjaga alam dan juga sudah pernah dilakukan juga di sekolah kami, di mana implementasinya contohnya yaitu pada proyek IPAS ataupun mata pelajaran lainnya seperti menanam pohon, menjaga kebersihan, memilah sampah, dan lain-lainnya. Kemudian aspek yang terakhir yaitu pelestarian budaya lokal, di mana kaitannya dengan sekolah yaitu hal ini dapat menjadi salah satu inspirasi untuk melakukan pelestarian budaya yang dengan menanamkan nilai lokal maupun Islam dan juga nilai kearifan lokal di Kota Depok. Sebagai contoh bisa melakukan pembelajaran tematik tentang budaya Betawi, Sunda ataupun budaya di Kota Depok itu sendiri. Pada artikel kedua akan dilakukan analisis artikel jurnal dengan topik pendidikan berwawasan multikultural, di mana artikel yang saya pilih yaitu berjudul Pembentukan Sikap Multikultural, Penerapan Literasi Budaya melalui Pembelajaran Berbasis Proyek Siswa di SDN 05 Teluk Wetan, Jepara, karya Nur Laili Firti dan Eva Lutfi Fahru Absani, di mana jurnal penelitian ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan yang telah terakreditasi Sinta 4. Dari jurnal ini dapat kita ketahui berbagai poin-poin penting artikel. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan, di mana tujuannya yaitu untuk menerapkan literasi budaya melalui model project based learning untuk membentuk sikap multikultural siswa SD, di mana isu atau tema multikultural ini adalah isu yang penting untuk di negara kita terutama karena terdapat banyaknya perbedaan budaya maupun perbedaan agama dan lain-lain di negara kita sehingga harus menjadi concern sejak dini terutama pada siswa SD. Metode yang digunakan yaitu adalah jenis field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif di mana subjeknya adalah 25 siswa SD kelas 4 dengan teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah PJBL yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertanyaan mendasar, kemudian perencanaan proyek, penyusunan jadwal, pelaksanaan proyek, laporan dan presentasi, kemudian terakhir yaitu evaluasi hasil dan pengamatan. Di mana setiap tahapan pada PJBL ini menumbuhkan komunikasi, toleransi, kerjasama, dan juga kepedulian budaya di antara para siswa. Kegiatan proyek ini berupa kegiatan membuat produk minuman cincau hijau khas Jawa Tengah, di mana proyek ini mengajarkan nilai budaya lokal secara nyata dan kontekstual, jadi tidak hanya secara teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih aktif, senang, dan kolaboratif ketika mengikuti pembelajaran ini. Kemudian, diketahui juga bahwa sikap multikultural meningkat, berupa sikap kemampuan budaya meningkat dari 60% menjadi 80%, sikap menghargai pendapat juga meningkat dari 60% menjadi 96%, sikap saling ketergantungan meningkat dari 60% menjadi 92%. Maka kita dapat ketahui bahwa PJBL meningkatkan empati, toleransi, dan penghargaan budaya di antara para siswa. Adapun melalui penelitian ini juga diketahui terdapat faktor pendukung dan juga hambatan. Faktor pendukungnya yaitu adalah dukungan sekolah, peran guru, iklim inklusif, kurikulum, dan lain-lainnya. Adapun hambatan yang ditemui yaitu adalah keterbatasan media dan sarana prasarana. Melalui penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa integrasi literasi budaya dalam PJBL dapat meningkatkan pemahaman budaya lokal, membentuk sikap multikultural yang harmonis,
dan juga menciptakan pengalaman belajar yang bermakna karena anak tidak hanya belajar secara teori tapi belajar secara nyata dan kontekstual terkait dengan kehidupannya sehari-hari. Berikut ini adalah keterkaitannya dengan sekolah tempat saya bekerja. Pada aspek literasi budaya lokal, hal ini dapat diadaptasi juga ke budaya Depok seperti kuliner, tradisi, atau nilai-nilai gotong royong. Di mana di sekolah kami juga sudah beberapa aspek-aspek budaya lokal juga dimasukkan ke dalam pembelajaran, terutama budaya kota Depok dan juga budaya Sunda. Kemudian pada aspek model PJBL kontekstual ini adalah cocok untuk pembelajaran pada anak-anak usia SD, di mana salah satunya juga bisa menggunakan tema lingkungan. Di SDIT Tafis Utruja sendiri kami juga sudah menerapkan berbagai model PJBL. Kemudian pada sikap multikultural, hal ini juga relevan di antara para siswa untuk menanamkan ukhuwah, toleransi, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya yang keempat, peran guru dan kepala sekolah. Ini adalah dapat menjadi teladan sikap inklusif dan pembelajaran berbasis nilai Islam, tetap menjadi contoh terbaik bagi para siswa maupun anak-anak peserta didik. Dan untuk hambatan dan solusinya, di mana di sekolah kami juga mungkin ada keterbatasan dalam penerapan budaya-budaya lokal maupun media-media yang digunakan, maka kita dapat menggunakan sumber lokal, melibatkan orang tua, hingga membuat proyek sederhana berbasis lingkungan. Selanjutnya yang ketiga akan dilakukan analisis artikel jurnal dengan topik teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan dasar, di mana pada kesempatan ini saya menggunakan artikel jurnal berjudul Analisis Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Canva terhadap Pemahaman Peserta Didik kelas 3 pada Pembelajaran IPAS yang ditulis atau dilakukan penelitian oleh Gilman Fauzi Rais, Winda Trinugroho, Alivia Fairuz Sahira, Rosanda Cika Awalia, Rima Fadilah, dan Aldina Eka Andriani. Di mana jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia yang sudah terakreditasi Sinta 5. Nah, dari penelitian ini diketahui bahwa tujuannya yaitu menganalisis efektivitas media Canva dalam meningkatkan pemahaman konsep IPAS pada siswa kelas 3 SD, khususnya materi pemerintahan di daerahku. Metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan juga angket. Lokasinya di SDN Ngalian 5 dan fokusnya yaitu pada pemahaman konsep dan juga partisipasi belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Canva efektif meningkatkan pemahaman konsep dari abstrak menjadi konkret dan visual, di mana selain itu juga motivasi dan partisipasi siswa tinggi pada pembelajaran ini, yaitu 82% siswa aktif dan 70% guru terampil menggunakan Canva. Selain itu, pembelajaran juga menjadi lebih menyenangkan dan interaktif sesuai tahap berpikir konkret anak SD. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa membantu literasi rendah yaitu gambar dan komik edukatif, mempermudah pemahaman siswa, dan juga mendukung literasi digital dan kreativitas siswa. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Canva merupakan media digital efektif yang menarik dan relevan untuk pembelajaran IPAS pada siswa SD. Kemudian juga dapat meningkatkan pemahaman konsep, partisipasi, dan keterampilan digital para siswa maupun guru yang ikut berperan ya dalam penelitian ini. Kemudian mendorong pembelajaran kreatif, bermakna, dan sesuai dengan era digital. Keterkaitan dengan SDIT Tafis Utruja, yaitu yang pertama pemanfaatan teknologi pembelajaran, di mana di sekolah kami juga guru sudah mulai menggunakan teknologi pembelajaran maupun Canva untuk setiap materi pembelajaran. Kemudian dalam hal materi IPAS yang seringkali abstrak, maka dapat divisualisasikan lewat poster atau video Canva agar lebih konkret dan mudah dipahami. Kemudian dalam hal peningkatan minat belajar, maka di sekolah kami juga kami berusaha menggunakan media agar pembelajaran menjadi interaktif dan tidak monoton. Kemudian pada dalam hal keterampilan digital Islam, Canva dapat digunakan untuk proyek-proyek poster akhlak Qurani maupun literasi digital. Dan yang terakhir yaitu peran guru yang kreatif dan inovatif ini adalah hal yang penting
yang dapat kita adopsi bersama, bahwa dengan guru yang kreatif dan inovatif ini akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan, lebih menarik, dan juga meningkatkan pemahaman siswa, karena siswa juga semakin tertarik untuk belajar. Guru dapat membuat LKPD, media, dan poster dengan menggunakan Canva, sehingga menjadi lebih menarik dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Pada artikel keempat, ya ini adalah artikel jurnal Scopus tentang topik teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan dasar. Saya memilih artikel berjudul Comprehensive Structure Review of Implementing Flipped Classroom Approach in Education, karya Rohaida Mazlan, Zamri Mahmud, Hairul Azhar Jamaluddin, di mana jurnal ini diterbitkan oleh Journal of Education and Learning atau EduLearn yang telah terindeks Scopus. Pada artikel ini dapat kita ketahui bahwa tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji penerapan model flipped classroom di berbagai jenjang pendidikan, kemudian untuk menganalisis efektivitas, tantangan, dan strategi keberhasilan model tersebut di era digital saat ini. Di mana konsep flipped classroom ini yaitu materi dipelajari sebelum kelas melalui video atau modul digital. Kemudian waktu di kelas untuk aktivitas yang aktif seperti diskusi, kolaborasi dalam kelompok, maupun problem solving. Dan di sini juga ditekankan student center learning dan pembelajaran mandiri berbasis teknologi. Metode dan analisis yang digunakan menggunakan kerangka Prisma atau systematic review, di mana dari 775 artikel didapatkan 35 artikel yang relevan dan ditemukan 3 tema besar, yaitu efektivitas blended learning, dampak flipped classroom, dan juga inovasi teknologi dalam pembelajaran. Temuan utama dari penelitian ini, yang pertama yaitu efektivitas blended learning, di mana kombinasi daring dan tatap muka meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan siswa. Kemudian juga mendorong pembelajaran individual dan pemecahan masalah secara nyata. Kedua, dampak flipped classroom, yaitu untuk meningkatkan hasil akademik, motivasi, kolaborasi, dan kemandirian belajar, serta efektif di pelajaran bahasa, sains, dan yang membutuhkan keterampilan berpikir kritis. Dan ini selain itu juga dapat membantu guru memberikan umpan balik secara langsung. Yang ketiga, inovasi teknologi dan gamifikasi, di mana penggunaan media digital dan elemen permainan memperkuat motivasi belajar siswa dan cocok untuk generasi Z maupun generasi sesudahnya yang akrab dengan teknologi. Kesimpulannya, yaitu flipped classroom efektif meningkatkan hasil belajar, keterlibatan, dan kemandirian siswa, tapi tetap membutuhkan pelatihan guru dan dukungan infrastruktur digital yang kuat untuk mendukung kelancaran penggunaan metode ini. Selain itu, metode ini juga sejalan dengan pembelajaran abad ke-21 yang menuntut untuk keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan juga komunikatif. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam analisis artikel yang saya lakukan pada tugas 1 ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.